Oke, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Bismillah. Oke, dari kiri berdoanya ya. Oke, ini minggu benar ya, minggu terakhir ya. Sekarang minggu terakhir pertemuan. Eh, Minggu lalu saya lupa ya, bahwa saya ngasih tugas ya, tapi nggak apa-apa deh. Di minggu ini aja saya ngasih tugasnya, nanti dikumpulin sebelum UAS. Minggu depan kita UAS ya. Tetap UAS-nya nanti kita materinya tentang DBT, jadi tolong dipelajari lagi ya DBT itu dari materi yang sudah saya berikan sebelumnya di minggu pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang saya akan memberikan materi mengenai turap. Nah, turap ini dia alternatif ya, alternatif dinding penahan tanah. Kalau yang kemarin kan kita tentang dinding penahan tanah gravitasi sampai cantilever wall, gitu. Nah, kalau turap, dia itu fungsinya juga sama. Nanti itu dia menahan tanah, ya. Cuman dia itu bentuknya tidak seperti DPT gravity wall ataupun cantilever. Dia bentuknya itu seperti dinding-dinding gitu. Jadi makanya dia disebut dengan dinding turap atau sheet wall, gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang dari Surabaya nggak nih? Ada? Yang dari Surabaya, Sidoarjo? Nggak ada? Oke. Arek Jemberan kabeh ini. Oke deh. Contoh turap ada nggak di Surabaya? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Pak. Kalau yang dari Jember, contoh turap itu yang paling dekat di ini Argopuro. Perumahan Argopuro. Di situ kan ada sungainya tuh. Nah, di sana tuh pakai dinding turap. Nah, kalau misalkan di Surabaya, contohnya ya paling terkenal itu ya ini Jembatan Gubeng, ya. Nah, di sebelah sini tuh Stasiun Gubeng. Ini adalah jembatan dari Gubeng itu. Jadi dari mana nih? Dari arah itu jalan apa ya? Lali aku. Oh, dari arah wali kotanya Surabaya itu, ya ini naik ke atas. Nah, dia ini Gubengnya di bawah sini, stasiun Gubeng. Nah, ini dia menggunakan dinding-dinding turap di sekitarnya. Nah, ini. Gitu. Jadi hampir semua kayak underpass, tapi underpassnya juga belum tentu pakai seatbelt ya, bisa jadi dia pakai borpel juga. Gitu. Jadi intinya bentuknya kayak dinding lah. Nah, kayak gini nih. Tuh ya. Jadi dia tuh precast ya, mayoritas dia itu precast. Kemudian nanti itu dia disusun gitu, berdiri seperti ini, digabung menjadi satu. Gitu. Nah, atau yang paling banyak kita temuin itu adalah di sungai-sungai di sepanjang Surabaya. Itu banyak banget tuh. Dinding-dinding sheet wall seperti ini. Sheet wall ini dia lebih identik ini ya. Kalau dia itu tanahnya tanah-tanah lunak, itu dia bisa gitu, lebih enak gitu. Kalau misalkan dia itu diterapkan menggunakan sheet pile. Tapi kalau tanah itu tanah keras ya, susah dia dipancang gitu nantinya. Gitu. Kalau tanah-tanah keras lebih baik dia pakai bor pile gitu ya, continuous bor pile dan lain sebagainya daripada dia menggunakan sheet pile seperti ini. Jadi kalau tanah-tanah lunak dia lebih enak ditekannya kalau menggunakan ini. Gitu. Oke, jadi penampakannya seperti ini ya untuk dinding sheet pile ya. Nah, teorinya turap biasanya banyak digunakan untuk membuat suatu struktur dinding menerus gitu. Berlainan dengan tipe retaining wall lainnya, pembangunan dinding turap tidak membutuhkan dewatering. Jadi memang langsung bisa kita pancang dianya. Turap juga dapat digunakan untuk suatu struktur sementara seperti galian. Gitu. Jadi memang untuk mencegah adanya kelongsoran. Ya. Nah, ini turap. Ya.
Turapnya biasanya dipasang dulu baru dia digali. Kalau misalkan itu memang untuk galian. Tuh. Nah, biasanya turap itu juga bisa kita kombinasikan dengan jangkar ya. Semisal kedalaman dari galiannya itu sangat dalam. Gitu. Jadi biar lebih kuat lah tahanannya. Nah, ini kalau ini konstruksi turap bebas, ya ini turap berjangkar. Nah, nanti dalam perhitungannya kita nanti akan mencari kira-kira panjang turap yang kita butuhkan itu berapa. Itu semisal kita mempunyai data tanahnya seperti ini, ya, kondisi tanahnya juga seperti ini. Jadi nanti ada data tanah, kita cek kedalaman yang kita butuhkan untuk galiannya itu sekian. Oh, berarti nanti panjang turap yang perlu saya tanamkan adalah sekian. Gitu. Dan total panjang turap yang perlu kita pesan adalah sekian. Kayak gitu. Prosesnya gimana sih Pak? Kalau turap itu ya tinggal dipancang gitu ya. Iya, dipancang satu persatu. Jadi di sini kayaknya nggak ada ya tadi ya. Nah ini, oke, saya lanjutkan dulu aja. Nah ini jenis-jenis turap ya. Ada CPC, corrugated type precast ya, concrete sheet, kemudian ada flat, dan juga ini slabnya tipenya adalah FPC, yang ini FRC. Kalau yang ini adalah pre-stress, yang ini reinforced atau steel. Gitu. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan Anda lihat ya, nah di sini tuh ada tonjolan dan di sini ada cekungan. Nah, tonjolan dan cekungan ini itu tujuannya adalah untuk apa? Kuncinya. Gitu. Jadi nanti ya sheet pile lainnya tuh nanti akan digabungkan di sini, gitu. Otomatis kan dia akan kekunci ya. Nah, dan ujung bawahnya tuh biasanya dia tuh miring seperti ini. Itu tujuannya apa Pak? Kok dibuat miring seperti ini? Jadi tujuannya adalah pada saat dia itu dipancang ya. Nah, ini ya, miring seperti ini. Pada saat dia itu dipancang, dia itu bisa menekan gitu. Menekan ke arah sini gitu. Jadi seketika dia itu dilakukan pemancangan setelahnya ya, di bagian sebelah sini ya dipancang itu sheet pile yang sebelah sini. Jadi nanti secara otomatis si sheet pile yang di sebelah sini ini akan menekan ke arah sini gitu sehingga dia lebih seret gitu loh intinya. Kayak gitu. Dan karena di sini tuh juga ada ini ya, cekungan seperti ini gitu. Nah, dia tuh akan mengikat, akan mengikat terus gitu. Ini kalau yang jenisnya corrugated tipenya CPC ya. Kalau ini yang tipenya flat. Nah, ini bentuk-bentuk dari sheet pile. Ya kok sheet pile? Ya betul ya. Turapnya. Oke. Terus instalasinya gimana? Secara umum, pekerjaan dari konstruksi turap itu dibagi menjadi dua kategori. Bisa jenisnya adalah backfill ya. Kalau enggak ya jenisnya adalah dredge ini. Nah, kalau backfill itu seperti ini. Jadi bentar, lupa saya. Oh, oke. Jadi gini. Jadi pertamanya kita punya permukaannya itu seperti ini. Nah, ini perlu kita gali dulu ya. Setelah gali, kita pancang turapnya, kemudian nanti kita pasang backfill-nya. Gitu. Nah, jadi kita apa? Gali dulu ya sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita pancang, kemudian backfill-nya diisi ya, dikasih ancor, kemudian di backfill lagi. Nah, kalau dredge dia seperti ini contohnya. Jadi bisa dipancang dulu ya, backfill-nya diisi, kemudian angkornya dipasang, kemudian baru yang di bagian sini nanti apa nih namanya? Digali. Nah, yang bagian sini nantinya sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, ini tata cara untuk pemasangan dari turapnya, konstruksi turap. Nah, ini ya.
Nah, ini alat-alat dari instalasinya. Ya, bisa menggunakan vibrohammer atau water jet ya. Kalau tipenya corrugated ya, kalau tipenya flat bisa menggunakan hammer, vibrohammer, hammer atau diesel atau vibrohammer and water jet. Nah, jadi contohnya seperti ini nanti. Nah, jadi kita pasang apa ini ya, pengaku ya. Jadi biar tidak miring ke kanan dan ke kiri di bagian sininya. Nah, kemudian baru kita pancang gitu. Nah, eh tegangan-tegangan yang terjadi pada dinding turap itu seperti ini, ya. Jadi ini batasan dari, sebentar saya gambarkan dulu. Jadi permukaan tanahnya adalah di sini dan di sini. Nah, area yang ini, area yang ini itu adalah area kosong. Makanya di sini diisi dengan air ya, water table. Gitu, di area sini. Nah, sedangkan yang di area ini ya, ini adalah area eh, timbunannya. Gitu. Makanya di sini bekerja gaya horizontal ya. Di sini bekerja gaya horizontal. Nah, ini yang ini. Nah, karena di sini tuh ada tekanan pasif ya pasifnya ya, makanya nanti bentuk dari gayanya menjadi seperti ini. Begitu. Nah, nanti dalam perhitungannya itu ada beberapa tata cara perhitungannya ya. Jika tanahnya itu timbunannya itu pasir, itu tanah aslinya lempung, itu nanti model tegangan yang akan bekerja itu seperti apa, begitu. Kalau misalkan tanah timbunannya itu lempung juga, tanah aslinya itu lempung juga, itu modelnya itu bagaimana, seperti itu. Jadi ada beberapa tata cara perhitungannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, semisal dia adalah timbunannya adalah tanah pasir, ya. Kemudian dia juga ada muka air tanahnya. Bentar saya lihat. Oke, berarti dia itu baik dari tanah timbunan dan tanah aslinya itu juga pasir, ya. Dan dia juga memiliki water table atau muka air tanah. Jadi seperti ini. Contoh seperti ini itu identik dengan ini ya, muara sungai ya, muara sungai. Gitu. Tapi di sini tanahnya adalah tanah-tanah pasir ya. Nah, tegangan yang bekerja adalah seperti ini nanti jadinya. Nggak bisa lagi sih. Apa cara bilang gini? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi tegangannya bekerja nanti jadinya seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti dalam perhitungannya ya, nanti ada yang disebut dengan L1, L2, L3, L4, L5. Nah, nanti sudah ada perumusan-perumusannya dan tinggal Anda pakai. Gimana caranya mencari L1, L2, L3, L4, L5. Gitu. Nah, prosedurnya seperti apa? Prosedurnya seperti ini. Jadi step pertama Anda menentukan KA dan KP-nya. Ya, nanti insya Allah akan ada contoh soalnya. Sehingga Anda lebih mudah untuk implementasinya. Nah, kemudian step kedua Anda hitung sigma aksen satunya dan sigma aksen 2, gitu ya. Sehingga nanti nanti kita untuk L1 dan L2-nya akan kita dapatkan dimensinya itu berapa. Nah, nanti setelah sigma 1, sigma 2 sudah kita hitung, ya, L1 dan L2 sudah diketahui, kemudian kita hitung L3. Sigma 1 itu adalah yang ini. Nah, ini adalah sigma 1-nya. Sigma 2-nya yang ini. Gitu. Jadi, sigma 1 itu dia tegangan tanah, tapi dia masih belum terpengaruhi oleh air, sedangkan sigma 2 ini sudah dipengaruhi oleh air. Begitu. Sedangkan L1 dan L2 ini kan harusnya sudah kita ketahui ya. Kalau misalkan dia water table-nya atau muka air tanahnya di sedalam setinggi 2 meter dari
dasarnya, gitu kan berarti kita bisa tahu sisanya ini berapa, gitu. Kebutuhannya kita kan ini kan nanti L1 dan L2 pasti akan kita ketahui, gitu. Kemudian ini diketahui kita hitung L3. Nah, dari L3 kita kalkulasi P-nya. Dari P ketemu Z gitu ya, dari area kan itu kan untuk menentukan Z ini resultannya. Nah, kemudian kita hitung sigma aksen 5. Kemudian hitung ini dan sampai selanjutnya sehingga nanti kita bisa mengetahui kedalamannya. Gitu. Jadi kebutuhan dari panjang filenya. Begitu. Nah, untuk kita dapat mendapatkan berapakah kebutuhan panjang dari si filenya, berarti kita butuh L1, L2, dan L4. L3 juga. L1, L2, L3, dan L4. Ini adalah total panjang dari filenya. Gitu. Paling tidak Anda harus mencari berapakah nilai L1, L2, L3, dan L4. Untuk kebutuhan selanjutnya, gitu ya, untuk kebutuhan tegangan, momen, dan lain sebagainya, Anda harus mencari semuanya sampai stepnya itu berakhir. Gitu. Nah, di sini kan sampai, nah ini ya, L5 juga dihitung ya, theoretical depth-nya, gitu. L3 dan L4, actual depth-nya increase about sekian. Jadi dari L1 sampai L4 kita jumlahkan, ya, nanti kita dapatkan dikalikan 20-30%, kita dapatkan aktual date-nya nantinya. Sebenarnya sih perhitungannya sampai sini saja sudah selesai. Betul. Kita nanti cek contoh soalnya. Ya. Oke. Halo Anissa. Anissa ini yang di mute dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Bentar, saya kok lupa ini. Oh, ini cuma rumusan-rumusannya ya. Jadi tadi kan saya sudah menentukan bahwa saya di sini itu untuk kalkulasi KA dan KP. Nah ini ya, ini rumus-rumusannya ada di sini semua. Betul. Nah ini untuk mencari P-nya toh, P-nya, terus ini letak Z-nya di mana, momen max-nya, terus kemudian, nah ini rumusan dari sigma 1, sigma 2, ini untuk mencari L3-nya, ya, untuk mencari sigma 3-nya, terus untuk mencari sigma 4-nya, sigma 5, D. Yang terakhir adalah L5. Begitu. Jadi sudah ada rumusan-rumusannya semuanya di sini. Jadi tinggal Anda gunakan saja. Gitu. Ini untuk menentukan area-area dari tegangannya. Ini adalah luasan A1, A2, dan A3. Ini juga A4 ya. A1 itu adalah yang ini maksudnya. Nah, area yang ini. Segitiga kecil ini. A2 berarti yang ini. A3, A4. A4 yang ini ya. Begitu. Nah, area-area yang ini. Oke, lebih enak kita langsung ke contoh soalnya, biar lebih mudah memahami. Ya. Nah, jadi ada apa nih namanya? Yang anggap aja proyek ya. Jadi ada proyek, dia itu kita ingin menahan timbunan jalan, di mana timbunan jalan itu langsung berpapasan dengan sungai. Gitu. Nah, di mana ya kedalaman dari sungainya itu ya itu adalah 30 feet. Oke, sehingga tinggi timbunannya juga diharapkan 30 feet. Gitu ya. Dasar sungainya di sini. Gitu. Nah, tinggi timbunannya adalah 30 feet. Ini kebetulan timbunan yang saya gunakan adalah pasir. Di mana pasirnya dia sama ya, memiliki V-nya adalah 40 derajat semuanya.
gamma shotnya 129,4, kemudian untuk kalau misalkan dia kering, gammanya adalah 120 pound per feet cubic. Begitu. Kita disuruh cari berapakah theoretical depth dari eh, timunannya. Gitu ya, yang terbenam, D-nya ini berapa. Kemudian jika untuk 30% peningkatan dari D, ya, berapakah total panjang dari sheet pile-nya. Nah, kemudian berapakah minimum session modulus dari sheet pile-nya. Jika kita tentukan Q-nya adalah 30 kilopound per feet kuadrat. Oke, kita disuruh cari D-nya ini berapa kira-kira. Nah, step yang pertama kita tentukan dulu KA dan KP-nya. Gitu kan? Kita ngikutin step yang pertama yang ini. Nah, kita kalkulasi dulu KA dan KP. Ya, kita tentukan dulu berapakah nilai KA dan KP. Nah, kita cek ya. KA-nya berarti kan yang bekerjanya di daerah sini ya. KA-nya. KP-nya berarti yang di daerah sini. Gitu. KA sama dengan tan kuadrat 45 min V per 2. Itu kan untuk KP-nya sama dengan tan kuadrat 45 plus pi per 2. Itu bedanya adalah plus dan minus ini. Kebetulan sama ya. Oh ya, V-nya juga sama ya dia ya. Kebetulan V-nya dia juga sama. Sehingga didapatkan KA-nya adalah 0,217, KP-nya adalah 4,599. Nah, untuk step yang kedua, kita tentukan berapakah nilai sigma 1 dan sigma 2. Oke, kita cek sigma 1 yang mana, sigma 2 yang mana. Sigma 1 itu adalah yang ini, jadi segitiga kecil ini. Karena ada water table ini ya. Nah, sigma 2 dia ada pengaruhnya dari air. Yang ini sampai sini saja. Jadi batasnya sampai dredge line ini. Ya, kita disuruh cari berapakah besaran sigma 1 dan sigma 2. Berarti kan ini gamma kalikan H ya. Gammanya berapa, hanya berapa. Yang ini juga. Tapi di sini ada pengaruh air. Gitu kan? Sehingga untuk sigma 1 sama dengan gamma H kalikan Ka. Oke, ini karena kita mencari tekanan aktif ya, makanya dia harus dikalikan dengan Ka-nya. Ini untuk sigma 1. Untuk sigma 2 juga demikian, gamma kalikan H1 ditambahkan gamma aksen kalikan H2 dikalikan Ka. Didapatkan sigma aksen satunya adalah 0,26 kilopon per feet kuadrat, sigma 2-nya adalah sekian. Nah, berarti kalau misalkan bisa saya gambarkan ya, dari sini sekian, nah, kemudian dari sini ke sini. Gitu ya. Di sini tadi berapa? 0,26 kilopon per feet kuadrat. Oh, ada 2. Nah, ini ya. 0,26 kilopon per feet kuadrat. Itu berada yang dari sini. Kemudian yang sigma 2-nya adalah 0,551. Berarti di sini adalah 0,551 kilopon per feet kuadrat. Nah, gini. Ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menentukan L3-nya. Jadi L3 bisa kita tentukan dengan rumusan ini. Ya. L3 sama dengan sigma aksen 2, jadi yang ini, dibagi dengan gamma aksen kalikan KP min KA. Oke, sigma 2-nya sudah ketahuan ya, 0,551. Kemudian gamma aksennya berarti dia 0,1294 gamma yang ini ya. Oh, yang ini harusnya. Karena ini sama ya, 129,4 dijadikan kilopon dikurangi dengan gamma air. Ini adalah gamma airnya. Jadi kan gamma air kan sama dengan 62,4 pound per feet kuadrat. Jadikan kilopon dianya. Makanya menjadi 0,00624. KP-nya adalah 4,599, KA-nya adalah 0,217. Ketemulah L3-nya adalah 1,88 feet. L3 ini yang mana, Pak? L3 posisinya adalah di sini. Ini. Jadi dari dredge line menuju ke sisi titik E ini. Nah, kalau misalkan bisa saya gambarkan,
Berarti gambarannya adalah dari sini menuju segitiga, ini ya, kemudian segi 4, kemudian ke sini. Nah, dari dread line ke sini itu adalah L3-nya. Ini yang sini itu adalah L1, ini adalah L1, ini adalah L2, yang ini adalah L3. Seperti itu. Ketemu ya, L3. Setelah L3 didapatkan, kita menuju ke step 4. Step 4 apa ini? Kita tentukan P-nya, tekanannya. Nah, tekanannya ini kan bisa kita dapatkan dengan apa ini? Menjumlahkan semua luasan dari tegangannya. Tuh ya. Jadi yang ini adalah luasan tegangan pertama, luasan tegangan kedua ini yang ini. Luasan tegangan kedua, ini luasan tegangan yang ketiga. Nah, karena tadi kan bentuknya seperti ini. Yang sini kan segitiga. Yang ini trapesium, kemudian yang ini segitiga. Gitu kan? Nah, kalau trapesium berarti kan bisa kita pecah jadi dua. Ya, kan bisa kita pecah jadi dua. Dia menjadi segi 4 dan segi 3. Makanya di sini ada 4 luasan. Luasan 1, luasan 2, luasan 3, luasan 4. Yang terakhir adalah luasan segitiga. Begitu. Ya, ini adalah luasan 1, ini 2, ini 3, yang ini 4. Begitu. Jadi ada 4 luasan dianya. Makanya di sini ada 4 ya. Ini adalah yang luasannya 1, ini luasan 2, luasan 3, ini luasan 4. Begitu. Didapatkan luasan 1 sekian. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi kan ketemu dia 0,264 kan gitu kan. Yang di sini segitiga sini kan ketemu 0,26 ini. 0,264, 0,26 ya. Dikalikan tingginya, tingginya adalah 10. Nah, ini 10. Yang kedua adalah yang segi 4, tuh kan? Ketemu sekian. Kemudian ini yang segitiga, yang ini segitiga. Ini luasan 1, 2, 3, 4. Dijumlahkan total P-nya adalah 9,928 kilopon per feet. Nah, ini adalah total dari tekanan aktifnya. Oke, itu adalah step 4. Kemudian kita menuju ke step 5. Di step 5, kita mencari momen gitu ya. Momen dari E. Nah, ini nanti kita cari resultannya. Cari resultan, iya benar. Cari resultan. Jadi dengan cara ya apa namanya? Titik berat dari masing-masing luasan ya, jarak dari titik berat masing-masing luasan ke titik E-nya. Nah, ini masing-masing luasan ini ke titik E-nya dikalikan dengan luasannya. Nah, kemudian nanti dibagi total dengan total luasannya. Gitu. Jadi ini adalah 1,3 ini adalah jarak sebentar. 1,3 10/3 20 ntar lagi aku. Oh iya benar. 1,3 5,2 2,91 yang ini 0,58 518 yang ini ya. Oke. Berarti yang ini itu adalah jaraknya dari titik beratnya menuju ke titik E. Gitu. Karena di sini adalah moment about E. Ya, berarti 10/3 itu adalah dari karena di sini kan bentuknya tadi segitiga. Ya, ini kan bentuknya segitiga. Karena bentuknya segitiga berarti kan titik beratnya berada di sepertiganya. Sepertiga dari siku-sikunya, gitu kan? Berarti nanti dia adalah jarak dari sini menuju ke titik E-nya. Nah, dari sini ke sini. Begitu.
Makanya dia 10/3 ditambah 20 ditambahkan dengan L3. Nah, ini adalah L3, 1,88. Nah, betul kan? Gitu ya. Jadi ini adalah luasan dari masing-masing areanya dikalikan dengan jaraknya menuju ke titik E. Nah, didapatkan resultan gayanya itu berada di 12,1 feet dari bawah. Nah, berarti dia dari sini ke sini itu adalah 12,1 feet. Itu adalah resultan gaya dari titik P-nya. Itu ya. Itu adalah langkah ke-5. Kemudian setelah langkah 5 didapatkan, kita beralih ke langkah ke-6. Di mana di langkah 6 ini kita disuruh mencari tegangan efektif 5. Jadi sigma aksen 5. Sigma aksen 5 ini yang mana? Sigma aksen 5, kita lihat di gambar. Sigma aksen 5 itu adalah ini harusnya. Ini sigma aksen, bentar kok lupa sih, sigma aksen 5 ini yang mana? Sigma aksen 4 sama dengan gamma 1 oh yang ini, oke. Di mana sigma aksen 5 adalah gamma kalikan L1 plus gamma aksen kalikan L2 kalikan Kp plus, oke. Wah, mana tadi dah? Nah, ini ya. Kita cari sigma aksen 5-nya dulu. Oke, kita cek. Untuk sigma aksen 5, dia menggunakan rumusan ini. Gamma kalikan L1 plus gamma aksen kalikan L2 kalikan Kp. Jadi, ini adalah miliknya yang lapisan yang pertama. Ya, gammanya adalah 12 pound per feet cubic. Dikalikan dengan kedalamannya 10 feet, ditambahkan dengan gamma aksen kalikan L2. Jadi miliknya yang ini, yang dari area sini, dikalikan dengan Kp-nya yang ada di sini. Itu ya, dikalikan dengan Kp-nya. Kemudian ditambahkan dengan gamma aksen kalikan L3. Nah, kemudian dia dikalikan dengan Kp min Km. Ketemulah sigma aksen 5, 12,33 kilopon per feet cubic. Oke, sigma aksen 5 itu berarti dia berada di sini harusnya. Sigma aksen 5. Iya, ini berarti sigma aksen 5. Nah, setelah sigma aksen 5 dia didapatkan, ya, sigma aksen 5 dia didapatkan, kemudian kita beralih ke step 7-nya. Nah, di mana nanti di step 7 ini kita perlu mendapatkan area 1, area 2, area 3, dan area 4. Aduh, kok lali ya gue. Sigma aksen 5 dibagi gamma aksen Ka min Kp. Hmm, 8P per gamma. Nanti ya lali aku, Rek. Bentar. Saya lihat dulu yang lainnya. Satu, dua, tiga, empat. Hmm, 8 kalikan P per gamma Kp min Ka. Itu 6P.
Wah, kok lali aku. Saya buka bukunya dulu. Wah, payah itu. Apa nggak sih pelajari dulu nih tadi ya? Super, super. Bentar ya. Oh, oke. Oke, oke, oke. Ini. Oh, di sini Kak Ono pantesan. Oke, ini aja. Nah, tadi kan kita mana ya tadi ya? Kita ngitung L3 ini ya tadi ya. Sen. Oke, benar yang ini. Kita ngitung L3 yang ini. Tadi ya, ketemulah L3 dari rumusan ini. Kok saya lupa. Sigma, sigma aksen 5. Nah, tadi itu untuk lah nih A1, A2, A3, A4 itu merupakan satu kesatuan dari untuk mencari panjang dari L4 gitu. Nah, dari sini. Nah, di mana nanti untuk A1, A2, A3, dan A4 itu sudah ada rumusannya masing-masing. Gitu. Nah, nanti A1, A2, A3, A4 ini nanti akan kita cari untuk mendapatkan besaran dari L4-nya. Di mana L4 ini nanti kita butuhkan. Gitu. Jadi nanti Anda tinggal pakai aja rumusan dari A1, A2, A3, A4 ini. Begitu. Gitu ya. Makanya nanti dari sini nah ini ya, setelah kita dapatkan ya sigma 5 terus kita hitung A1, A2, A3, A4, nanti kita akan lanjutkan untuk mencari L4-nya ini tadi. Nah, itu ya. Nanti tinggal Anda cari aja berapakah nilai A1, A2, A3, A4 dengan rumusan ini ya. Nah, ini ada sigma aksen 5 per gamma kalikan Kp menkali kan sudah ada ya. P-nya juga sudah ada, KPKA-nya juga sudah ada. Z-nya ini kan juga sudah ada ya. Ini 12,1 KPKA, sigma 5, gamma aksen 2, KPKA. Jadi sudah ada semuanya nilai-nilainya. Nah, tinggal Anda gunakan saja sehingga Anda bisa dapatkan nilai A1, A2, A3, A4. Gitu. Setelah didapatkan semuanya, A1, A2, A3, A4, kita gunakan rumusan ini. Itu ya. Di mana L4 pangkat 4 ditambahkan 4,17 L3 pangkat 4. 4,17 itu adalah A1. Kemudian 270,5 itu adalah A2. 13,363 itu adalah L4. A4, sorry. Nah, ini. Yang terakhir, yang ini adalah A4. Nah, jadi dia itu nanti masuk ke persamaan ini. Gitu ya. Jadi ini adalah A1, A2, A3, A4. Gitu. Tinggal Anda pakai saja nih rumusannya. Oke ya. Nah, setelah dapat perumusan ini, nanti Anda trial and error.
Gitu ya. Berapakah nilai 4 yang bisa menghasilkan nilai 0? Nah, ini paling cepat Anda ya pakai ini ya, pakai pakai Excel ya, bisa pakai Excel. Nah, jadi Anda masukkan dulu rumusannya, kemudian dicoba-coba. Nah, kalau pakai Excel kan bisa kita linkkan kan ya. Jadi X pangkat 4 plus 4,17 X pangkat 3 kan kayak gitu. Nah, kira-kira berapakah nilai yang paling mendekat ya, nilai yang apabila kita masukkan X sama dengan berapa yang menghasilkan 0. Nah, di sini ya dengan trial and error didapatkan L4 setara dengan 20 feet. Begitu. Setara dengan 20 feet. Sehingga D-nya yang kita butuhkan adalah 1,88 per 20. 1,88 ini yang L3. 1,88 itu adalah L3-nya. L3 ditambah dengan 20 feet. Jadi D yang kita butuhkan adalah 20 feet. Ditambahkan menjadi 21,88. 1,88 itu kan yang ini. Gitu ya. L4-nya itu adalah dari sini menuju ke paling bawah yang kita butuhkan. Nah, sehingga D-nya sama dengan L3 ditambahkan L3 ditambahkan L4. Gitu. Jadi L4 ini nanti Anda dapatkan dengan trial and error. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi nanti perlu diingat bahwasannya A1, A2, A3, A4 Anda tinggal cari saja pakai rumusan ini. Gitu ya. Kemudian nilai A1, A2, A3, A4 itu tinggal Anda masukkan persamaan ini. Nah, kemudian Anda cari kira-kira berapakah nilai L4 jika kita masukkan ke perumusan ini yang nilainya sama dengan 0. Itu adalah nilai dari L4-nya. Kemudian D yang kita butuhkan adalah ya tinggal kita jumlahkan L3 ditambahkan L4. Gitu. Ya. Nah, total dari file yang kita butuhkan berarti ya tinggal kita jumlahkan saja L1, L2, L3, L4. Itu adalah total panjang dari sheet filenya. Begitu. Itu ya. Nah, dari sini Anda juga bisa mendapatkan M-max-nya. Tapi Anda cari dulu Z-aksennya. Ya, Z-aksen bisa Anda cari pakai rumusan ini. M-max-nya sekian. Ini yang terjadi M-max-nya. M-max-nya itu yang mana, Pak? M-max-nya yang ini. Nah, ini. M-max-nya. Begitulah. Gitu. Jadi paling tidak Anda harus bisa mencari sampai L4 untuk mendapatkan panjang yang kita inginkan. Begitu. Oke. Itu tadi untuk yang pasir dengan muka air tanah. Tapi kalau misalkan dia pasir tanpa muka air tanah, perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya adalah ya bentuk dari ini ya, bentuk dari tegangannya ya yang di sini ya. Dia berarti hanya ada dua tegangan dua bentuk saja. Nah, segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya pasti ke resultannya ya, resultannya dan besarannya, besaran P-nya nantinya. Gitu. Karena ini tanahnya pasir semua, jadi tata caranya mirip. Gitu. Cuma perbedaannya nanti di sini. Begitu. Nah, di sini juga ada tata caranya ya. Sigma 2, sigma 3. Perbedaannya ya di sini saja. Itu tata caranya sama seperti yang tadi. Gitu. Yang beda itu adalah apabila dia tanahnya adalah tanah lempung. Nah, yang ini tanah ini ya, tanah aslinya ya. Apabila tanah aslinya dia itu adalah tanah lempung, tapi tanah timbunannya tetap dia menggunakan pasir. Nah, kalau tadi yang tanah pasir, dia kan tegangannya bekerja seperti ini. Nah, gini toh. Nah, kalau dia berbeda ya, tanah lempung, dia tidak jadi seperti ini lagi, tapi dia lurus kayak gini. Begitu. Nah, nanti tata caranya sedikit berbeda. Kalau tanah aslinya lempung, tanah timbunannya adalah pasir. Itu ya. Nah, tata caranya ya seperti ini, tinggal kita ikutin aja step-stepnya.
Ya, kita tentukan KA-nya berapa, ya. Terus step yang kedua, kita tentukan sigma 1 dan sigma 2. Kita tentukan P dan resultannya, resultan P-nya, ya. Kemudian kita tentukan theoretical value dari D-nya. Jadi theoretical D-nya ini berapa, ya. Kemudian kita cari L4-nya, kemudian kita cari sigma 6 dan sigma 7-nya. Kita disuruh step yang ketujuh adalah distribusi tegangannya. Kita gambarkan. Kemudian kita cari yang terakhir adalah actual depth-nya, merupakan 1,6 kali 1 sampai 1,4 sampai 1,6 dari D theoretical-nya. D theoretical kan bisa didapatkan dari step 4 ini ya. Gitu. Nah, ini rumusan-rumusan yang bisa kita pakai untuk mencari Mmax dan section modulus-nya. Oke, ini rumusan-rumusannya ya. L4. Oke, lebih enak kita langsung ke contoh soal. Ya, sama seperti tadi, cuman dia tanahnya adalah tanah lempung, tanah dasarnya. Ya, tanah lempung. Kemudian timunannya adalah pasir. Nah, dia di soal diketahui bahwasannya untuk di aktualnya sama dengan 1,5 kali di teoretikalnya. Oke, step yang pertama kita cari KA-nya. Ya, KA-nya ketemu 0,307. Step yang kedua kita cari sigma aksen 1 dan sigma aksen 2. Sigma aksen 1 adalah miliknya yang ini, sigma aksen 2 miliknya yang ini. Ya, diketahui sigma 1-nya adalah 9,763, sigma 2-nya adalah 18,53. Jangan lupa ini sigma 1-nya adalah tekanan aktif ya, berarti horizontal. Tekanan horizontal bukan vertikal. Nah, kemudian dari net pressure-nya itu kita bisa mendapatkan tekanan P1 ya dengan menjumlahkan semua dari luasan tegangannya. Ini adalah luasan tegangan yang segitiga yang paling atas ya, yang ini. Nah, karena dibentuknya trapesium bisa kita belah menjadi dua. Yang satunya itu segi 4, yang satunya adalah segi 3. Nah, ini makanya ada 3. 1, 2, 3. Itu ya. Ketemu P1-nya sekian. Kemudian kita cari resultan dari P-nya. Ya, titiknya tuh di mana? Nah, ketemu dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya ya. Didapatkan 1,78 meter dari bawah. Ya, 1,78 meter dari bawah. Berarti dari sini ke sini 1,78. Bentar. Oh, mana tadi? Oh, ini. Kemudian setelah itu kita cari pakai rumusan ini ya. Ya. Dari rumusan ini nanti kita bisa mendapatkan D theoretical-nya. Ya, menggunakan rumusan ini ya kita nanti bisa mendapatkan D theoretical-nya. Coba kita lihat. Di sini ada D ya yang belum kita ketahui, ada C. C ini adalah kohesi. L1, L2 juga sudah diketahui, gamma dan gamma aksen juga sudah diketahui. P1-nya ini juga sudah diketahui ya. P ini, nah ini P1-nya ya. P1, P1, C, Z1-nya juga sudah diketahui. Z1-nya yang ini ya. L1, L2, C. Berarti sudah diketahui semua kecuali yang D-nya. Nah, sama, nanti akan mendapatkan rumusan ini ya, totalnya. Kemudian dengan cara trial and error, Anda tentukan D-nya itu berapa yang menghasilkan 0. Di sini didapatkan D yang ketemu adalah 2,13 meter. Begitu. Itu adalah panjang dari sini ke sini. Nah, tugas yang selanjutnya adalah kita mencari L3 dan L4 intinya. Oke, kita cek. Nah, ini. Ya. Ketika D-nya sudah diketahui, kita bisa mencari L4. L4 tinggal kita menggunakan rumusan ini saja. Ya. Sehingga di sini bisa didapatkan
Bentar, saya lihat dulu. 4C min gamma. Oh, oke. Untuk yang rumusan ini ya. Rumusan ini didapatkan nilainya 127,64 kilonewton. Sehingga untuk mencari L4, kita dapatkan D-nya adalah 2,13. Terus 4C min gamma kalikan L1 plus gamma aksen L2. Itu didapatkan 127,64 yang ini. P1-nya adalah 52,2 dibagi 4 kalikan C. C-nya adalah 47. Kohesinya adalah 47. Sehingga didapatkan L4-nya adalah 1,17 meter. Oke, L4-nya di sini. Mana tadi? Nah, L4-nya adalah 1,17 meter. Kemudian untuk L3, berarti tinggal kita kurangin ya. D kurangi L4. Itu adalah L3-nya. Nah, kemudian step 6 kita tentukan sigma 6 dan sigma 7 pakai rumusan ini. Didapatkan, nah step 7 kita gambar distribusi diagramnya dan step 8 kita cari di aktualnya. Di aktualnya sama dengan 1,5 kali dari D teoretikalnya. Ketemu 3,32. Gitu. Jadi nanti D yang kita gunakan adalah 3,2 ini. Ya, dari sini ke sini kita gunakan 3,2. Total dari panjang sipelnya berarti 3,2 ditambah 3 ditambah 2. Berarti berapa? 8,2 meter. Nah, seperti itu tata caranya untuk mencari panjang dari sipelnya. Begitu ya. Jadi nanti baik dari DPT ataupun sipel ini bisa Anda gunakan untuk salah satu ide ya, salah satu ide dalam skripsi. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan Anda KP, misalkan ya kerja praktek dan ternyata proyekmu itu masih proyeknya itu adalah masih substructure ya, di mana substructure itu masih galian, timbunan dan juga basement biasanya. Nah, itu bisa Anda angkat nanti untuk jadikan skripsi, misalkan perencanaan basement gitu ya, perencanaan basement proyek ini kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, nanti bisa Anda gunakan salah satu dari perencanaannya adalah menggunakan sitpel ataupun DPT ataupun borpel gitu ya. Sitpel, borpel itu juga nanti bisa kita kaitkan dengan perencanaan sitpel ya, borpel itu ya. Kayak begitu. Nah, nanti biasanya sih dalam skripsi itu tidak hanya ngitung pakai manual ini ya. Jadi Anda juga bisa menggunakan bantuan dari software untuk mempercepat lah nantinya. Begitu. Nah, ini yang selanjutnya, tapi di sini dia tanpa muka air tanah ya. Nah, di sini. Itu tata caranya sama lah. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini. Itu adalah mengenai sipel. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Halo, ini masih memperhatikan atau enggak nih? Masih. Nggak ada ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau gitu ini tugasnya. Silakan Anda kerjakan. Dikumpulkan di minggu depan. Nah, minggu depan kita harusnya udah UAS ya. Dan materinya adalah mengenai dinding penahan tanah. Jadi jangan lupa untuk belajar ya. Kalau gitu perkuliahan pada minggu ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.